Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Guru, Bapak Ibu Guru Mapel Sejarah, Pak IPP, Informatika yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmatnya, termasuk nikmat kehidupan pada hari yang penuh bersejarah ini, di mana kita memperingati Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Saudara sekalian, Sumpah Pemuda adalah simbol kebangkitan bangsa Indonesia. 3 butir ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928 mengandung tekad yang sangat kuat, yakni bertanah air Indonesia, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun, bagi kita sebagai umat Islam, Sumpah Pemuda tidak sekedar ikrar untuk menyatukan bangsa dalam aspek kebangsaan semata. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seharusnya mengingatkan kita untuk memperkuat, mempersatukan umat dan negara demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana Sumpah Pemuda dapat diartikan dan dipahami dalam perspektif ajaran Islam. Pertama, tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia dalam Islam, konsep tanah air sangat erat kaitannya dengan kewajiban mencintai tanah yang kita tinggali. Rasulullah SAW bersabda, "Kota Madinah lebih aku cintai daripada kota lainnya, karena di sanalah aku dilahirkan, di sanalah aku dibesarkan, dan di sanalah aku berjuang." Hadis riwayat Bukhari. Cinta tanah air adalah wujud dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk tanah dan lingkungan tempat kita berdiam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga dan memelihara tanah air kita, tanah yang menjadi tempat kita beribadah, bekerja, dan membangun keluarga. Dengan memelihara alam dan bumi Indonesia yang kaya ini, kita juga melaksanakan amanah Allah dalam menjaga kelestarian ciptaannya. Sumpah Pemuda yang menyatukan kita dalam kebangsaan juga sejalan dengan ajaran Islam untuk bersatu dan menjaga kehormatan, baik dalam aspek sosial maupun lingkungan. Kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Persatuan umat Islam sangat penting dalam Islam. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk sesama muslim, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Sumpah Pemuda yang menegaskan pentingnya kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang satu adalah panggilan untuk kita umat Islam agar tidak membedakan perbedaan yang ada di antara kita. Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan dalam kesatuan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menegaskan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kita juga menjaga keutuhan bangsa tersebut dengan merawat kebersamaan dan menumpuk rasa saling menghargai antar sesama. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan kita sebagai bangsa. Dalam Islam, bahasa adalah alat yang sangat penting dalam menyampaikan kebenaran, menyebarkan ilmu, dan menyatukan umat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin memimpin suatu kaum, maka hendaklah ia mempelajari bahasa mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bahasa untuk komunikasi yang baik dan efektif untuk menjaga persatuan. Dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita juga menjaga kualitas komunikasi dan pemahaman antar sesama anak bangsa. Bahasa Indonesia adalah salah satu alat untuk memperoleh
tali persaudaraan, menghindari perselisihan, dan memperkuat solidaritas di antara kita. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga keharmonian dalam berkomunikasi, menghargai perbedaan, dan saling memahami. Saudara sekalian, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar sejarah yang harus kita kenang, tetapi juga momentum untuk kita merefleksikan bagaimana kita dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Islam, Sumpah Pemuda sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk selalu menjaga persatuan, saling membantu, dan saling membangun negeri ini dengan kebaikan. Sebagai pemuda, kita harus memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kemerdekaan dan kejayaan bangsa ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Imran ayat 139. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai pemuda yang beriman, kita adalah generasi yang dapat membantu perubahan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam, generasi penerus bangsa, untuk menanamkan semangat persatuan, rasa cinta tanah air, dan komitmen untuk memajukan negara ini dengan ilmu dan akhlak yang baik. Kita harus bekerja sama merawat bangsa ini dengan hati yang tulus tanpa memandang perbedaan demi Indonesia yang lebih maju, lebih beradab, dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai nilai-nilai Islam. Semoga Allah senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah yang kita ambil untuk kemajuan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.